Selamat sore pemirsa, putusan Mahkamah Agung soal batas usia minimal kepala daerah memantik reaksi beragam dari berbagai pihak. Ada menduga putusan ini menjadi cara untuk memuluskan langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada. Bersama saya Gina Vita, kita mulai kabar Pilkada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Mahkamah Agung baru saja mengabulkan permohonan gugatan terkait aturan batas usia kepala daerah. Revisi aturan ini pun dinilai hanya untuk memuluskan jalan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep yang sebelumnya terganjal persoalan usia. Apa respon dari Presiden Jokowi soal putusan yang dinilai kontroversial tersebut? Presiden Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana soal syarat usia kepala daerah. Presiden mengaku belum membaca putusan tersebut, namun meminta awak media menanyakan langsung ke Mahkamah Agung. Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya, Pak? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Sedikit Mas, Kaisang. Sementara itu, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan putusan MA itu membuka peluang bagi anak muda untuk ikut berkompetisi di pemilihan kepala daerah. Ya, MA tidak harus 30 tahun untuk menjadi kepala daerah. Ya, keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidaknya ya. Tanyakan ke teman-teman. Tanggapannya keputusan MA Kesempatan gimana, untuk Mas? anak muda yang Kita lain. jemput ke bandara dulu ya, Pak Ma'ruf Amin ya. Kesempatan untuk anak muda yang lain, Mas. Ada terbuka luas semua ya. Putusan MA yang menuai banyak reaksi negatif ini memang membuka peluang bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang sebelumnya terganjal masalah batas usia untuk bisa maju di Pilkada. Apakah revisi aturan ini sudah sesuai aturan perundang-undangan atau justru mengakomodir kepentingan politik? Ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung karena peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu dilakukan judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Saya menilainya putusan Mahkamah Agung ini telah sesuai. Kenapa? Karena yang pertama ini merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, jika kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak mengatur secara rinci, yang kemudian oleh KPU itu menambahkan frasa sejak penetapan pasangan calon. Putusan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan ini wajib dijalankan oleh KPU karena sekali lagi KPU adalah lembaga yang juga harus menjalankan setiap putusan peradilan. Kalau kita bicara tentang dari aspek sosiologi hukum atau kemanfaatan hukum, saya kira tidak begitu signifikan antara perbedaan usia pendaftaran 30 tahun dan pendaftaran dan usia pelantikan 30 tahun. Hanya berselang beberapa bulan saja. Nah, berselang beberapa bulan saja saya pikir tidak akan mempengaruhi kepemimpinan atau leadership, kemampuan, dan juga tidak mempengaruhi daripada sosok tersebut akan bisa berubah. Tidak tahu apa landasan akademis yang dibuat teman-teman hakim Mahkamah Agung memutuskan tersebut. Kalaupun itu diputuskan, idealnya menurut saya diberlakukan saja 5 tahun ke depan. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan gugatan tentang aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun. Dengan demikian, seseorang dapat mengajukan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun ketika dilantik, bukan saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Tim TV One mengabarkan. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep buka suara soal namanya yang sering disebut-sebut masuk dalam bursa pilkada di sejumlah daerah. Kaisang tak menampik bahwa dirinya berkeinginan ikut maju dalam pilkada khususnya Jakarta. Ia pun siap dipasangkan dengan siapa saja, termasuk Anies Baswedan.
Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep sering disebut-sebut masuk dalam bursa pilkada di sejumlah daerah. Di Surabaya, baliho Kaesang bahkan sudah terpasang di beberapa jalan protokol. Nama Kaesang sebelumnya sempat dirumorkan ikut berkompetisi pada Pilkada Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Terakhir, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini juga dilirik Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta. Kaesang akan diduetkan dengan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Satrio Djiwandono. Poster Budi dan Kaesang for Jakarta 2024 diunggah oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko di media sosial pribadinya. Dikutip dari kanal YouTube GK Hebat, Kaesang tak menampik bahwa dirinya berkeinginan ikut maju dalam pilkada lantaran partainya memiliki 8 kursi DPRD Jakarta. Ia pun mengaku bisa berpasangan dengan siapa saja, termasuk Anies Baswedan. Menyandang status sebagai putra dari Presiden dan Ketua Umum Partai, nama Kaesang tentunya memiliki popularitas yang tinggi untuk mendulang suara. Maka tak heran namanya kerap dilirik sejumlah partai politik untuk masuk dalam penjaringan calon menjelang Pilkada serentak November mendatang. Tim TV One mengabarkan. Nama Budi Satrio Djiwandono digadang-gadang diusung maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024 dari Partai Gerindra. Meski begitu, keponakan Prabowo Subianto tersebut pemirsa mengaku akan tetap melanjutkan perjuangannya di parlemen. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satrio Djiwandono digadang-gadang akan diusung Partai Gerindra untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Beberapa kali keponakan Prabowo Subianto tersebut disandingkan dengan artis Raffi Ahmad dan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Politikus Partai Gerindra Habibur Rahman mengklaim Partai Gerindra menerima aspirasi dari rakyat untuk mengusung Budi Satrio Djiwandono untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Namun siapa yang akan diusung Gerindra sebagai calon Gubernur Jakarta akan diputuskan oleh Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Yang benar, banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Djiwandono sebagai Gubernur Jakarta periode mendatang. Ya. Mungkin karena sosoknya yang muda, kemudian cerdas, rendah hati, dan good looking. Putusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan putusan Pak Prabowo pada saatnya. Sementara itu, Budi Satrio Djiwandono mengindikasikan jika ia tidak akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Ia mengaku ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk melanjutkan perjuangannya di parlemen. Ia juga menyebutkan Gerindra sudah mengantongi nama-nama untuk diusung di Pilgub Jakarta. Gerindra kayak gitu Mas, Gerindra. Partai Gerindra sudah mengantongi nama itu akan diumumkan pada waktunya. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Pembina Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Terima kasih teman-teman semua. Jadi memang siap ya kalau pun di Jakarta nanti. Meski diakui sudah mengantongi sejumlah nama untuk diusung di Pilkada Jakarta, namun hingga saat ini Partai Gerindra belum mengumumkannya secara resmi. Dari Jakarta, Yulinda Trinugroho, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan proses transisi pemerintahan. Informasinya sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, spanduk bakal calon gubernur dan wakil gubernur bermunculan di Boyolali. Sejumlah tokoh juga sudah mulai melakukan pendaftaran ke sejumlah partai politik. Sejak sepekan terakhir, sejumlah jalan di Boyolali, Jawa Tengah mulai marak dengan poster, spanduk, dan baliho bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.
Baliho berukuran besar tersebut banyak dipasang di sepanjang jalan Solo-Semarang. Salah satu baliho tersebut adalah gambar Kapolda Jawa Tengah, yaitu Irjen Pol Ahmad Lutfi. Menanggapi hal tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut hanya aspirasi masyarakat dan ia akan terus bertugas. Yang meminta jenderal itu menjadi gubernur dan namanya spanduk kan aspirasi masyarakat. Yang jelas kita dinas. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Hendar Prihadi mantap maju pemilihan Gubernur Jawa Tengah dengan mendaftar ke PDI Perjuangan. Mantan Wali Kota Semarang ini menyatakan siap dengan segala keputusan partai. Hendi sapaan akrabnya datang bersama kerabat beserta keluarga mengembalikan formulir pendaftaran calon Gubernur Jawa Tengah di hari terakhir batas pengembalian formulir. Semua saya serahkan keputusan kepada partai. Mau dikasih rekom wakil, ya kalau emang partai seperti itu siap. Mau dikasih rekom gubernur, kalau emang partai menilai begitu siap. Bahkan kalaupun nantinya partai menilai ada yang lebih baik dari saya juga siap. Setelah memantapkan diri mencalonkan menjadi Gubernur Jawa Tengah, Hendi akan lebih fokus melakukan konsolidasi ke masyarakat dan para pendukung untuk mencari solusi permasalahan yang belum sempat dilakukan oleh pemerintah. Dari Boyolali dan Semarang, Jawa Tengah, Agus Sabtono, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, dinamika politik menjelang pemilihan Gubernur Jawa Tengah masih mencair. Namun sejumlah lembaga survei mulai melakukan survei elektabilitas tokoh yang kemungkinan maju Pilgub Jawa Tengah. Selanjutnya, ini yang paling banyak ditunggu Bapak Ibu semua. Soal pilihan Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia merilis hasil surveinya soal elektabilitas sejumlah tokoh yang kemungkinan maju pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Dalam hasil surveinya, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun memiliki elektabilitas tertinggi yaitu mencapai 10,9%. Sementara itu, mantan Wali Kota Semarang Hendra Prihadi dan Bupati Kendal Dito Ganinduto berada di posisi kedua dan ketiga yang masing-masing memperoleh elektabilitas 7,7 dan 7,1%. Di posisi keempat ada Ketua DPW PKB Jawa Tengah Gus Yusuf Hudori dengan elektabilitas 6,4%. Ganjar Pranowo juga masih dipilih oleh publik, yakni dengan elektabilitas 1,4%. Namun Ganjar sudah tidak memungkinkan untuk maju lantaran sudah menjadi gubernur selama 2 periode. Tokoh-tokoh muda seperti Raffi Ahmad dan Kaisang Pangarep juga ikut dipilih oleh responden. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, diperkirakan ada 3 poros yang akan terbentuk di Pilgub Jawa Tengah. Ini akan ada 3 poros ini di Jawa Tengah. Karena semua calon masih potensi saling mengungguli sama sang lain-lainnya, baik dari segi popularitas ataupun elektabilitas. 3 bulan itu asumsinya adalah masa pendaftaran ke KPU. Tapi kalau kita hitung dengan masa pencoblosan Pilkada serentak tanggal 27 November, tentu ada sekitar waktu 6 bulan sebenarnya yang bisa dimaksimalkan oleh tokoh-tokoh yang muncul dalam survei ini untuk melakukan kerja-kerja politik yang agresif. Dinamika politik menjelang Pilgub di Jawa Tengah masih mencair. Untuk itu sejumlah tokoh yang akan maju di Pilgub masih berpeluang besar untuk memenangkannya. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara bakal mendiskualifikasi terhadap calon legislatif terpilih jika terbukti melakukan aksi cabul. Sebelumnya pemirsa, kita ketahui ya bahwa oknum caleg asal Buton Selatan berinisial JF viral di media sosial setelah melakukan adegan tak senonoh yang diduga sengaja direkam oleh lawan bicaranya tanpa sepengetahuan JF. JF merupakan caleg PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai caleg terpilih oleh KPU setempat yang tinggal menunggu pelantikan. Dari hasil klarifikasi awal, JF diduga merupakan korban pemerasan yang meminta imbalan uang. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi hingga videonya pun viral di media sosial. Bakal calon wali kota Bekasi dari Partai Golkar, Novel Saleh Hilabi, mengembalikan formulir penjaringan calon wali kota Bekasi ke kantor DPC Partai Gerindra Kota Bekasi. Novel menjelaskan penyerahan formulir calon wali kota Bekasi dari Partai Golkar ini sebagai upaya untuk mempererat
koalisi partai dan siap memenangkan pertarungan pemilihan wali kota Bekasi. Sebelumnya pemirsa, Novel juga mendaftarkan diri ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB saat membuka penjaringan calon wali kota Bekasi. Saat ini ada 4 calon wali kota Bekasi yang telah mengembalikan formulir penjaringan calon wali kota Bekasi ke Partai Gerindra. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar Pilkada akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan proses transisi pemerintahan. Sri Mulyani menilai pentingnya sinkronisasi dilakukan saat proses peralihan pemerintahan. Kementerian Keuangan RI Sri Mulyani menyambut hangat kedatangan pembentukan gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. RAPBN 2025 menjadi fokus utama Kementerian Keuangan, terutama dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran. Sri Mulyani mengaku siap melaksanakan dan menjaga APBN serta instrumen negara untuk penyusunan hingga pengelolaan RAPBN 2025. Hal ini diperlukan koordinasi serta sinkronisasi untuk menampung aspirasi program baru yang berkelanjutan. Proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru, namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder. Ahmad Muzani, selaku Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Prabowo Gibran, menyebutkan bahwa tim ini akan membantu mempersiapkan proses transisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran pasca dilantik. Sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo Gibran setelah nanti beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober. Beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi. Terima kasih. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran dipimpin Sufmi Dasko Ahmad sebagai ketua dan Ahmad Muzani sebagai wakil ketuanya. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Trinugroho, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kabar Pilkada hari ini. Kata saya Gida Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.